Selamat malam, saudara-saudari sekalian. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama beranjali memberikan penghormatan kita kepada Guru Agung kita, Buddha Gotama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya, mari kita mulai masuk ke topik bahan pembahasan kita pada malam ini. Sebagaimana dikatakan bahwa pada malam ini kita akan membahas tentang Karaniya Metta Sutta. Kadang-kadang di Myanmar atau di luar negeri, ya, atau di Thailand, ya, itu Karaniya Metta Sutta ini juga disebut sebagai Metta Sutta. Tetapi kalau kita telusuri di dalam Tipitaka, yang sutta yang berjudul Metta Sutta itu sebetulnya banyak, cukup banyak. Sehingga kalau kita menyebut Metta Sutta, orang akan bertanya, Metta Sutta yang mana? Nah, jadi untuk merujuk ke sutta yang khusus ini, makanya orang menyebutkan bahwa Karaniya Metta Sutta. Ya, jadi Metta Sutta yang mana? Oh, Karaniya Metta Sutta. Nah, jadi makanya di Indonesia lebih populer dikenal sebagai Karaniya Metta Sutta, di mana sebetulnya ya aslinya itu namanya Metta Sutta saja. Sutta ini seringkali kita baca dalam kebaktian di wihara atau di rumah. Ya, sutta ini yang paling banyak dibaca oleh umat. Kemudian sutta yang nomor 2 yang paling banyak dibaca itu adalah Manggala Sutta, kemudian Ratana Sutta. Ya, itu 3 sutta ini yang ada di dalam biasanya di dalam buku Parita yang ada di Indonesia. Ya, kalau di luar negeri masih ada sutta yang lain lagi. Ya, tapi di Indonesia umumnya ya 3 sutta ini itu pasti ada di dalam buku Parita. Kemudian di antara 3 sutta ini, Sutta Karaniya Metta Sutta itu yang paling sering dibaca. Tetapi kalau kita lihat isinya, ya nanti di belakang kita akan pelan-pelan melihat isinya. Kalau kita lihat isinya, sebetulnya Karaniya Metta Sutta ini kan sering juga dibaca oleh umat awam. Nah, kalau kita lihat isinya, sebetulnya Manggala Sutta itu isinya itu selain cocok untuk para biku, juga cocok untuk umat awam. Sedangkan Karaniya Metta Sutta ini, kalau kita lihat isinya itu agak dalam. Dan sebetulnya waktu itu sutta ini ditujukan atau dibabarkan oleh Sang Buddha, itu ditujukan kepada para biku. Jadi oleh karena itu, kalau kita lihat isinya, itu agak, mungkin ada sebagian itu agak sulit untuk dipraktekkan oleh umat awam. Misalnya beberapa mungkin seminggu yang lalu saya sempat ditanya oleh satu umat di suatu wilayah, ya dikatakan beliau bertanya bagaimana menjelaskan salah satu kalimat yang ada di dalam Karaniya Metta Sutta bahwa tidak melekat pada keluarga. Ya, sebagai umat awam bagaimana bisa tidak melekat pada keluarga. Nah, jadi saya jelaskan bahwa itu sebetulnya sutta ini itu ditujukan untuk para biku. Jadi dan kalau ini ditujukan untuk para biku, ya kalimat bahwa tidak melekat pada keluarga itu suatu hal yang sangat logis, ya. Ya, tapi walaupun sutta ini ditujukan untuk para biku, sebetulnya ya para umat awam boleh saja ya secara sedikit-sedikit mencoba untuk mempraktekkan isi yang dapat diterapkan mereka, yang bisa dipraktekkan oleh mereka. Nah, sekarang kita masuk ke sutta tersebut. Ya, jadi judul sutta ini namanya Metta Sutta. Secara ringkas, pada saat itu Sang Buddha itu sedang berada di kota Sawathi. Ya, persisnya di wihara mana itu tidak disebutkan,
Oh ya, penjelasan yang akan saya berikan ini itu kebanyakan akan berdasarkan buku komentar. Isi dari komentar dari Karania Metasutta tersebut bisa dibaca di Kudaka Patha yang diterbitkan oleh Wisma Sambodi Klaten. Ya, jadi itu Kudaka Patha itu total ada 3 jilid yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh Wisma Sambodi Klaten. Nah, Karania Metasutta dan penjelasannya itu ada di jilid nomor 3. Ya, jadi boleh dikatakan ya sebagian besar dari penjelasan yang akan saya berikan pada malam ini itu berdasarkan buku komentar dari Karania Metasutta tersebut. Nah, secara ringkas dikatakan bahwa mengapa Sang Buddha membabarkan Karania Metasutta tersebut? Ya, dikatakan bahwa pada saat itu Sang Buddha sedang berada di kota Sawathi. Lantas para biku diganggu oleh para dewata. Ya, pada saat itu ya mereka tinggal di lereng gunung Himalaya. Ya, jadi diceritakan para biku diganggu oleh para dewata. Ini kadang-kadang itu membuat orang juga agak sulit untuk memahami. Lah, katanya dewa-dewa itu baik-baik, kok bisa sampai mengganggu para biku ya? Ya, jadi belum tentu. Jadi para dewa itu kadang juga suka iseng ya, kadang juga bisa mendendam, bisa membenci juga. Ya, salah satu contohnya misalnya dikatakan ada 4 penyebab munculnya mimpi. Salah satu penyebabnya itu adalah mimpi yang ditimbulkan yang disebabkan oleh para dewa. Jadi diceritakan bahwa suatu saat di Sri Lanka di suatu wihara ada di depan wihara tersebut ada satu pohon besar. Lantas ada seorang biku yang tinggal di wihara tersebut menyuruh orang untuk menebang pohon besar tersebut. Nah, biasanya kan pohon besar kan ada dewa yang tinggal di sana. Jadi dewa yang tinggal di pohon tersebut yang merasa terganggu, merasa dendam terhadap biku yang telah merusak rumahnya. Ya, pohon itu dalam bahasa Pali namanya buta gama. Buta itu artinya makhluk halus, gama itu berarti kampung. Jadi buta gama artinya kampung makhluk halus. Ya, jadi dewata yang tinggal di pohon tersebut itu merasa terganggu dan dendam terhadap sang biku yang menyuruh orang menebang pohon tersebut. Lantas ya suatu hari dia memberikan satu mimpi kepada biku tersebut. Namanya dewa, ya mereka tentu saja memiliki kesaktian. Jadi mereka sang dewata tersebut dia memberikan mimpi kepada biku tersebut. Karena dia memiliki kesaktian, dia mampu melihat sesuatu yang akan terjadi. Jadi mimpi tersebut itu memprediksi ini pada hari sekian ini akan terjadi suatu peristiwa ini. Nah, lantas biku ini setelah mendapatkan mimpi ini, lantas dia setelah hari tersebut lewat, lantas betul apa yang dia mimpikan tersebut itu betul terjadi. Akhirnya dia yakin bahwa mimpi dia itu jitu. Nah, suatu hari dewata tersebut kasih lagi sebuah mimpi kepada biku tersebut dan mengatakan bahwa 7 hari lagi raja akan meninggal. Nah, jadi biku ini ya mungkin juga mulutnya tidak direm sehingga dia menceritakan hal tersebut ke orang lain. Lantas setelah keluarga istana mendengarkan cerita tersebut, mereka mulai panik. Wah, 7 hari lagi raja akan meninggal. Dan mimpi dari biku tersebut jitu loh, ya. Sebelumnya dia sudah pernah mimpi dan itu terjadi. Dan diyakini bahwa 7 hari lagi raja akan meninggal. Tetapi setelah 7 hari lewat, raja tidak meninggal. Padahal istana sudah melakukan segala persiapan untuk menghadapi meninggalnya sang raja. Dan setelah 7 hari lewat, raja tidak meninggal. Lantas marahlah keluarga kerajaan, termasuk raja itu sendiri. Akhirnya dia memerintahkan pegawainya, prajuritnya untuk menangkap sang biku. Kemudian konon kaki dan tangan biku tersebut dipotong ya untuk menghukum biku tersebut. Ya, jadi dari cerita ini kita bisa lihat bahwa sepertinya
dewata itu kadang-kadang juga tidak selalu baik ya. Kadang-kadang kalau mereka iseng atau mereka dendam itu bisa saja juga melakukan sesuatu yang merugikan umat manusia. Nah, demikian pula dewata yang ada di kaki gunung Himalaya tersebut. Ya, jadi mereka mengganggu para biku yang sedang wasa, yang sedang melatih diri di tempat tersebut. Ya, tempat tersebut berada di lereng gunung Himalaya. Ya. Dan lantas Sang Buddha membabarkan sutta ini sebagai parita dan kamma thana. Parita di sini dalam pengertian sebagai pelindung, ya, sebagai pelindung. Parita itu mempunyai beberapa arti. Satu adalah kecil, ya, atau pendek, ya. Parita. Nah, kenapa disebut kecil atau pendek? Karena suta-suta atau syair-syair gatha yang ada di dalam parita yang sering kita baca itu umumnya pendek. Misalnya Karanya Metta Sutta itu pendek, relatif dibandingkan sama suta-suta yang lainnya. Misalnya Brahmajala Sutta, wah itu panjang sekali, sangat panjang dibandingkan sama Karanya Metta Sutta ini atau Ratana Sutta. Ya. Nah, itu arti yang pertama, yaitu kecil atau pendek. Arti yang lain dari parita atau paritra itu disebut pelindung. Jadi arti parita yang lain adalah pelindung. Kemudian kamathana di sini biasanya diterjemahkan sebagai objek meditasi. Ya, objek meditasi. Secara harafiah kama itu berarti pekerjaan ya atau perbuatan. Kemudian thana itu mungkin di Indonesia itu mungkin kata tanah di Indonesia berasal dari kata tanah ini. Tanah ini sejenis landasan untuk bekerja. Bekerja apa? Yaitu bermeditasi. Jadi itu adalah objek meditasi. Ya. Jadi sutta ini dibabarkan oleh Sang Buddha sebagai parita dan kamma thana. Ya. Mengapa disebut kamma thana? Nanti di belakang akan disinggung lagi. Ya. Nah, yang tadi itu adalah cerita ringkasnya. Sekarang cerita panjangnya. Jadi waktu itu ya seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa Sang Buddha berada di kota Sawathi. Dan waktu itu menjelang masuk wasa. Lantas ya para biku mempunyai kebiasaan waktu menjelang masuk wasa itu mereka akan datang menghadap ke Sang Buddha. Ya, kadang-kadang mereka minta nasihat kepada Sang Buddha, saya seyogianya wasa di daerah mana, ya. Lalu nanti waktu wasa saya berlatih meditasi, objek meditasi saya apa. Nah, jadi waktu Sang Buddha sedang berada di kota Sawathi itu cukup banyak biku dari berbagai daerah ya berbondong-bondong datang untuk menemui Sang Buddha, terutama para biku yang muda, ya, para biku muda di mana mereka baru mau mulai berlatih, ya, berlatih meditasi terutama. Nah, jadi mereka datang ke Sang Buddha untuk mendapatkan objek meditasi atau cara untuk meditasi. Kemudian di dalam buku komentar dikatakan bahwa Sang Buddha itu akan memberikan objek meditasi sesuai dengan karakter mereka. Ya, misalnya bagi biku yang tergolong sebagai raga carita atau yang karakternya itu lebih dicirikan oleh nafsu, ya, nafsu birahi terutama, ya, nafsu birahi. Ya, maka Sang Buddha akan memberikan objek meditasi asubha. Nah, objek meditasi asubha ini mempunyai dua macam atau dua golongan. Satu objek meditasi asubha yang tidak berkesadaran, lalu satu objek asubha yang berkesadaran. Ya, objek meditasi yang tidak asubha yang tidak berkesadaran itu total ada 10, yaitu mayat, 10 jenis mayat. Ya. Kemudian objek asubha yang berkesadaran berarti itu adalah tubuh manusia yang masih hidup. Ya.
Itu mencakup 32 bagian tubuh. Ya, coba kita ke slide berikut. Ya, 32 bagian tubuh pada dasarnya itu bisa dibagi lagi menjadi dua kelompok besar. Satu yang unsur tanahnya yang menonjol, lebih menonjol. Jadi itu lebih banyak unsur padatnya. Sedangkan kelompok yang kedua dari 32 bagian tubuh itu adalah unsur cairnya yang lebih menonjol. Ya, misalnya untuk yang kelompok pertama, unsur padat yang lebih menonjol, misalnya objeknya itu adalah rambut, ya, bulu badan, ya, kemudian kuku, gigi, kulit, ya. Ya, dikatakan dengan melakukan perenungan terhadap 32 bagian tubuh ini, itu sang meditator akan timbul rasa jijik terhadap jasmaninya. Kan tadi dikatakan dia adalah raga carita, dia memiliki nafsu, ya, terutama nafsu birahi yang berlebih, sehingga ya supaya untuk meredakan nafsu birahi tersebut, ya dia perlu melakukan perenungan terhadap kotornya jasmani ini. Nah, jadi salah satunya ya adalah misalnya rambut, bulu badan, kulit, gigi, dan kuku. Mungkin ada yang mengatakan, loh itu kan rambut bagus, terutama dalam iklan Sunsilk, ya itu rambutnya begitu indahnya, ya. Lalu kuku misalnya, wah dalam mungkin dalam iklan cat kuku, ya itu kuku kita lihat, wah bagus sekali, ya. Gigi misalnya dalam iklan Pepsodent, gigi itu kelihatan indah sekali. Tetapi ya coba saja kalau misalnya di dalam sup kita, di dalam makanan kita dicampur sedikit rambut, dicampur sedikit bulu badan, dicampur sedikit kuku. Nah, itu akan sangat menjijikkan. Ya, kira-kira itu. Itu melakukan perenungan terhadap 32 bagian tubuh untuk menimbulkan rasa jijik terhadap jasmani ini. Kemudian yang 10 jenis asubha itu misalnya jenazah yang membengkak, lalu membiru, lalu bernanah, lalu terpotong-potong, tercabik-cabik, digerogoti ulat, ya, kemudian belatung, ya, kemudian jenazah yang sudah tercabik-cabik dan berserakan, ya, kemudian yang sudah rusak berserakan, ya, kalau tadi berserakan itu masih belum rusak, ya. Tapi ini sudah rusak lagi, selain berserakan juga sudah rusak. Kemudian jenazah yang berdarah, kemudian digerogoti belatung, kemudian kerangka manusia. Jadi tinggal tulang belulang saja. Ya. Nah, itu adalah 10 jenis objek meditasi asubha. Ya, jadi kembali ke raga carita. Jadi terhadap para biku yang memiliki raga carita atau yang lebih menonjol nafsu birahinya, itu Sang Buddha akan ya konon menurut buku komentar, karena terus terang apakah ini ya ini ada di sumber sutta, saya belum telusuri, ya. Tapi kalau menurut komentar itu Sang Buddha memakai cara seperti itu, yaitu biku yang lebih menonjol nafsunya itu beliau akan memberikan 32 memberikan objek asubha, ya. Kemudian untuk biku yang lebih menonjol dosa carita atau biku yang lebih menonjol ininya kebencian, ya, kemarahan atau kebencian, maka Sang Buddha akan memberikan objek meditasi 4 Brahma Wihara atau kediaman luhur, atau 4 Brahma Wihara ini biasanya juga disebut sebagai 4 apamanya. Apamanya, atau kalau bahasa Sanskertanya mungkin apramana, tiada batas, ya. Pamanya itu batas atau ukuran, ya. Jadi tidak ada batas. Nah, jadi 4 Brahma Wihara ini adalah metta, karuna, mudita, dan UPK. Ya, UPK dalam hal ini adalah keseimbangan batin, di mana kalau dalam Abhidhamma itu disebut sebagai tatra majjhatthata, ya. Bukan UPK di sini itu bukan perasaan netral, ya, karena
dalam ceramah sebelumnya saya sudah sempat menyinggung juga bahwa hati-hati terhadap istilah UPK ini, ya, dia mempunyai dua arti. Satu adalah perasaan netral, ya, adukama suka, ya, bukan duka juga bukan suka, ya. Kemudian dia juga mempunyai arti keseimbangan batin, ya, di mana kalau dalam Abhidhamma disebut tatra majat tata. Ya, jadi terhadap biku yang lebih menonjol, ya, karakter kebencian atau kemarahan, itu Sang Buddha konon akan memberikan objek meditasi 4 Brahma Wihara. Kemudian bagi biku yang lebih menonjol moha atau ya di Indonesia kadang-kadang diterjemahkan sebagai kebodohan, tapi ini bodoh dalam hal ini bukan bodoh dalam hal ini ya IQ begitu. Ya, kadang orang menerjemahkan sebagai kegelapan batin. Nah, jadi pada dasarnya ini raga, dosa, dan moha, atau raga biasanya juga disebut loba, dosa, moha itu 3 kotoran batin, ya, 3 kelompok besar kotoran batin. Pada saat kita menghadapi suatu objek, ada 3 sikap batin yang bersifat negatif yang mungkin bisa muncul ketika kita berhadapan dengan suatu objek. Satu adalah kita menyukai objek tersebut, lalu kita melekat pada objek tersebut, itu yang namanya loba. Ya, itu yang namanya loba. Kemudian kalau lobanya sangat kuat, lalu mengarah ke nafsu, ya, itu disebut raga. Kemudian kalau yang itu kita suka. Nah, kalau kita tidak suka, kita menolak objek tersebut, itu namanya dosa. Ya, itu namanya dosa. Kemudian moha. Ketika kita tidak tahu menahu tentang objek tersebut, itu yang namanya moha. Ya, jadi terhadap biku yang karakternya lebih menonjol adalah moha, maka Sang Buddha akan memberikan objek meditasi maranasati, yaitu selalu mengingat-ingat tentang kematian, bahwa suatu saat saya pasti akan meninggal, saya tidak tahu kapan saya meninggal, ya. Jadi itu objek meditasinya. Kemudian terhadap biku dengan karakter witaka atau witaka carita, ya. Witaka dalam hal ini artinya berpikir, ya, berpikir. Jadi untuk para biku yang suka berpikir, suka melakukan analisa secara intelektual, ya, melakukan analisa secara intelektual, ya, jadi berarti setiap kali dia duduk meditasi, wah, pikirannya berkecamuk, ya, dia mengalami ini, lantas dia melakukan berbagai macam analisa. Jadi pikirannya itu tidak pernah berhenti, ya. Nah, untuk biku yang seperti ini, ya, objek meditasi yang diberikan oleh Sang Buddha itu adalah anapanasati, ya, atau menyadari keluar masuknya napas. Selain itu juga melakukan juga diberikan objek meditasi pathawi kasina, ya. Kasina ini artinya menyeluruh atau meliputi semuanya. Nah, jadi pathawi kasina ini disebut ya, biasanya berarti objek meditasinya itu adalah tanah. Jadi kita misalnya mengambil sebuah nampan yang di permukaannya itu diisi dengan atau ditempelin dengan tanah, ya. Kemudian ditaruh di hadapan kita sekitar 1 meter. Kemudian ya, kita memandangi nampan yang ada tanah tersebut. Kemudian kita tutup mata, membayangkan tadi apa yang ini, kalau bayangannya hilang, kita buka mata lagi, lihat lagi, begitu seterusnya. Nah, itu adalah yang dilakukan pada saat kita menggunakan pathawi kasina. Nah, kenapa disebut kasina atau menyeluruh? Karena nanti kalau sudah mencapai tahap tertentu meditasi kita, nanti itu objeknya itu akan seolah-olah itu memenuhi semua bidang. Ya, semua bidang. Nah, itu disebut sebagai kasina. Ya, jadi untuk biku yang memiliki karakter suka berpikir, suka melakukan analisa, Sang Buddha memberikan objek meditasi anapanasati dan atau pathawi kasina atau objek meditasi tanah. Ya. Kemudian untuk biku yang karakter utamanya itu adalah yakin.
memiliki sakda, ya, memiliki keyakinan yang tertinggi, yang sangat tinggi terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Maka Sang Buddha akan memberikan objek meditasi Buddha Nusati, Dhamma Nusati, atau Sangha Nusati. Ya, ya, bagaimana cara melakukan meditasi Buddha Nusati? Buddha Nusati misalnya, ya, ada yang mengatakan dengan cara mengambil salah satu dari sifat Sang Buddha. Ya, Buddha Nusati kan itu Itipiso Bhagawa, Arahan sama Sambuddho, dan lain sebagainya. Itu total ada 9 namanya guna, 9 kualitas yang dimiliki oleh seorang Buddha. Nah, jadi waktu kita melakukan meditasi Buddha Nusati, ya, kita pilih salah satu sifat saja, misalnya arahat, ya, arahat misalnya yang sudah melenyapkan kotoran batinnya. Nah, jadi kita melakukan perenungan terhadap sifat arahan tersebut, ya. Anusati itu artinya merenungkan atau perenungan, ya. Kemudian untuk biku yang memiliki karakter budi carita, ya, budi carita, itu Sang Buddha akan memberikan objek meditasi catu datu wawatana, yaitu meditasi yang di Indonesia biasanya disebut meditasi 4 unsur. Wawatana artinya analisa, ya, analisa atau pemilahan. Sebetulnya kalau bilang analisa itu kita berpikir. Nah, dalam hal ini kita tidak berpikir, ya. Dalam hal ini kita tidak berpikir, kita hanya hanya melihat saja 4 unsur itu, ya. Nah, jadi bagi biku yang memiliki budi carita ini termasuk sudah memiliki panya yang cukup tinggi. Oleh karena itu, ya, dari semua objek meditasi yang tercantum di sini dalam tabel ini, sebetulnya yang paling sulit dilakukan itu adalah catu datu wawatana, karena ini yang ini yang paling sulit, dan bagi mereka yang panyanya sudah berkembang, ya. Budi di sini artinya panya, ya. Ya, jadi terhadap biku yang memiliki karakter yang berbeda-beda, Sang Buddha akan memberikan objek meditasi yang berbeda-beda. Tapi, ya, dalam kenyataan praktek yang saat ini yang berlaku, itu saya jarang melihat ada guru meditasi yang menggunakan, yang menerapkan metode pemberian objek meditasi tersebut. Umumnya yang paling umum itu dikatakan objek meditasi yang paling umum untuk semua orang itu adalah anapanasati. Ya, di sini dikatakan masing-masing orang memiliki karakter yang berbeda-beda sehingga mereka seyogianya memiliki objek meditasi yang berbeda-beda. Tapi ada satu objek meditasi di antara ini, yaitu anapanasati, dikatakan cocok untuk semua karakter. Ya, jadi oleh karena itu kalau misalnya ada orang mau latih meditasi dan dia tidak tahu mau menggunakan objek meditasi apa, mungkin lebih baik ya udah pilih saja anapanasati, ya. Pilih anapanasati, karena untuk memilih objek yang sesuai itu tidak gampang, ya, tidak gampang. Ya, baik, kita tidak berlama-lama di sini. Ya, jadi waktu menjelang masuk wasa, banyak biku datang dari berbagai daerah. Mereka datang menghadap Sang Buddha, lalu menanyakan tempat wasa mereka, lantas lalu menanyakan objek meditasi mereka. Nah, jadi di antara para biku yang datang itu ada satu rombongan biku yang terdiri dari 500 biku. Nah, mereka juga datang untuk menghadap ke Sang Buddha. Mereka datang menghadap Sang Buddha untuk mendapatkan objek meditasi. Mungkin pada saat itu mereka masih termasuk biku yang muda, ya. Kebanyakan terdiri dari biku yang muda atau orang yang baru menjadi biku. Nah, jadi setelah mereka mendapatkan objek meditasi dari Sang Buddha, mereka mulai cari yang namanya senasana atau gocaragama yang sesuai. Ya. Senasana artinya tempat tinggal, ya, tempat berteduh, ya.
Kemudian Gocara Gama itu terdiri dari kata Gocara dan Gama. Gama itu artinya kampung, Gocara terdiri dari kata Go dan Cara. Go itu artinya sapi, Cara itu mengembara. Ya, Gocara artinya tempat sapi mengembara, tempat sapi mencari rumputnya. Jadi Gocara Gama itu adalah tempat para biku mendapatkan makanan mereka. Dengan kata lain, itu adalah tempat para biku melakukan apa yang disebut sebagai pindah cara. Ya, di Indonesia biasanya disebut pindah patah. Ya, nah, jadi ke-500 biku ini setelah mereka mendapatkan objek meditasi dari Sang Buddha, lantas mereka mulai keliling ke berbagai daerah. Ya, tentu saja tidak lama-lama karena waktu itu sudah menjelang masuk wasa. Jadi mereka mencari tempat wasa yang sesuai, di mana tempat wasa tersebut itu perlu dilihat di sana ada tempat tinggal tidak, bisa dibangun tempat tinggal tidak, lalu di sana bisa melakukan pindah cara atau tidak. Ya, karena kalau misalnya di tempat yang terlalu terpencil, sulit untuk mendapatkan makanan, nanti akan repot juga untuk para biku. Ya, jadi setelah berkeliling melihat berbagai tempat, akhirnya mereka memutuskan untuk wasa di satu tempat dekat dengan pegunungan Himalaya. Ya, dekat dengan kaki, ya, di daerah kaki pegunungan Himalaya, di mana tempat tersebut ya dikatakan ya dalam buku komentar itu ada bagian lokasi yang berupa hamparan batu seperti kristal biru. Ya, berarti ini akan mengkilap, ya, batu-batunya itu seperti kristal biru, ya. Lalu di samping itu juga ada hutan belukar yang dekat dengan sana. Ya, hutan belukar tersebut ya juga sangat sejuk dan teduh. Kemudian juga di lokasi tersebut ada lagi daerah yang berpasir, ya, tanahnya itu berpasir, dan ketika tanah berpasir ini kena sinar matahari itu akan tampak seperti lembaran perak, ya, lembaran perak atau lembaran jala mutiara, ya, jadi akan berkilauan juga, ya. Kemudian di samping itu tempat tersebut juga dikelilingi oleh kumpulan air yang sejuk dan bening. Ya, adanya air ini juga sangat penting. Kalau tidak ada air, ya nanti susah juga. Ya, tidak ada air minum dan lain sebagainya. Karena para biku di zaman dulu sebetulnya mereka minumnya itu ambil air dari sungai untuk diminum. Ya, ya. Jadi ke-500 biku ini mereka sudah menemukan satu tempat yang sesuai, yang sangat indah di lereng kaki Gunung Himalaya. Kita mungkin bisa lihat ke satu peta, 2 slide berikut. Ya, di peta tersebut kita bisa lihat ini ada letak kota Sawathi. Kalau kita ambil titik tengah, lalu di bagian barat laut, ya, itu ada kota Sawathi. Nah, kemudian di bagian atas kita lihat ada putih-putih itu adalah pegunungan Himalaya. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa kota Sawathi, ya, jarak antara kota Sawathi dan Gunung Himalaya itu jaraknya tidak terlalu jauh, ya, tidak terlalu jauh. Ya, sekarang kita kembali ke slide sebelumnya. Ya, jadi mereka sudah ke-500 biku ini sudah menemukan tempat yang sesuai. Kemudian, ya, setelah sampai di sana, keesokan harinya, ya, mereka melakukan pindah cara, ya, atau di Indonesia disebut pindah patah ke desa yang tak jauh. Ya, salah satu syarat tempat biku itu adalah bahwa tempat tinggal mereka itu jangan terlalu jauh dari tempat untuk mendapatkan makanan. Ya, kalau enggak itu nanti akan repot. Ya, nah. Jadi mereka ke satu desa yang tak jauh. Di desa tersebut tinggal ribuan penduduk yang sudah mengenal ajaran Buddha, sehingga mereka memiliki sadda terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha.
Dan ketika mereka melihat, wah begitu banyak biku yang datang ke desa mereka, mereka sangat gembira, lantas mereka mereka mendanakan makanan ya dengan hati yang gembira. Lantas ya mereka karena mereka juga sudah tahu bahwa ini sudah menjelang masuk puasa, sehingga mereka minta para biku untuk berpuasa di sana, dan mereka langsung membuatkan kuti untuk para biku dan menyediakan berbagai perlengkapan. Ya. Kemudian pada hari yang kedua, para biku melakukan pindah cara lagi, ya, pindah cara ke desa yang lain. Ya. Mengapa mereka sengaja pada hari yang kedua ke desa yang lain? Karena jumlah mereka itu 500 orang. Sedangkan di desa yang pertama itu jumlah penduduknya hanya ribuan orang. Nah, jadi dari ribuan orang tersebut kan tidak semua penduduk di sana itu akan memberikan dana makanan. Sehingga mereka supaya bisa menjamin ya mereka bisa mendapatkan makanan yang cukup, mereka harus survei lagi, lihat apakah masih ada desa yang lain yang jumlah penduduknya cukup banyak dan bersedia untuk memberikan dana makanan kepada mereka. Jadi pada keesokan, pada hari yang kedua, mereka mencoba-coba untuk melakukan pindah cara ke desa yang lain. Dan mereka menemui hal yang sama, bahwa para penduduk desa itu menyambut mereka dengan gembira, lalu memberikan dana makanan kepada mereka, dan juga minta mereka berpuasa di sana. Maka ya, setelah melakukan survei seperti itu, lantas para biku mengambil kesimpulan bahwa tempat puasa tersebut tak ada rintangan. Dengan kata lain, bahwa tempat tersebut cocok untuk berpuasa. Ya. Kemudian setelah mereka memutuskan untuk berpuasa di sana, ya mereka di sana sudah disiapkan senasana untuk mereka yang dibuat oleh para penduduk, sudah disiapkan tempat berteduh atau kuti untuk para biku di sana. Nah, setelah itu ya mereka mulai masuk hutan belukar untuk bermeditasi. Mereka sepanjang hari ya melatih diri dengan bersemangat. Ya. Kemudian juga dikatakan mereka sepanjang hari mengupayakan apa yang disebut sebagai yoniso manasikara. Yoniso manasikara ini ya di Indonesia kadang-kadang diterjemahkan sebagai perhatian yang bijaksana, ya perhatian yang bijaksana. Ya, yoniso manasikara ini terdiri dari dua kata, yoniso dan manasikara. Manasikara itu perhatian. Jadi hati-hati ya, manasikara ini bukan sati ya. Sati seringkali diterjemahkan sebagai perhatian. Sati itu bukan perhatian ya. Yang perhatian itu atau attention itu adalah manasikara ini ya. Yoniso, yoni itu artinya lahir ya. Lahir. Yoniso berarti perhatian yang mengikuti prosedur, yang mengikuti tata cara yang baik, yang benar begitu. Nah, jadi yoniso manasikara bisa kita terjemahkan sebagai perhatian yang semestinya. Apa itu yoniso manasikara? Apa itu yang disebut sebagai perhatian yang semestinya? Misalnya gini, kita melihat suatu objek. Objek tersebut ya misalnya suatu objek yang misalnya yang cantik misalnya ya, suatu objek yang secara penampakan itu cantik. Nah, itu kita bisa lihat, kita bisa melihat aspek cantiknya. Tapi kita juga bisa melihat aspek menjijikkannya, ya, aspek yang menjijikkan. Nah, jadi yoniso manasikara adalah cara memperhatikan suatu objek di mana itu supaya nanti kita dalam batin kita itu tidak timbul kotoran batin. Nah, itu yang disebut yoniso manasikara. Ya. Jadi misalnya kita melihat aspek yang sesuai dengan dhamma, misalnya melihat suatu objek yang sebetulnya dari penampakan cantik, kita melihat aspek, kita hanya memperhatikan aspek jijiknya, ya. Kemudian mereka lantas bermeditasi di bawah pohon.
Dan dikatakan karena kecermalangan dari para biku itu membuat dewa pohon itu turun dari pohon. Ya, kan yang namanya dewa pohon mereka tinggal di pohon. Jadi karena pohon itu adalah rumah mereka. Jadi karena pada saat para biku sedang bermeditasi itu menimbulkan yang disebut kecermelangan atau bahasa Palinya itu teja atau tejas, ya. Ada yang menafsirkan kecermalangan ini sejenis memancarkan cahaya yang terang begitu, ya. Ada yang mengatakan demikian, ya. Jadi ketika para biku sedang bermeditasi, ya mereka menghasilkan cahaya yang terang dan itu membuat para dewa merasa terganggu sehingga mereka terpaksa turun dari pohon, ya, keluar dari rumah mereka. Lantas ada dewa yang bersama anak mereka itu mondar-mandir di kejauhan, ya, di kejauhan, ya, karena kecermelangan para biku mereka tidak bisa mendekat ke rumah mereka, ke pohon tempat tinggal mereka, ya, bersama anak mereka mondar-mandir. Ya, secara umum kita tahu bahwa dewa itu dewa itu begitu lahir itu langsung menjadi seperti orang dewasa sekitar 16 tahun begitu, ya, sekitar 16 tahun. Nah, lantas kenapa ini ada dewa yang kecil gitu? Ya, kita tahu bahwa untuk dewa tingkat rendah tertentu ini termasuk dewa pohon itu ada sebagian mereka itu memiliki anak. Ya, jadi mereka juga mengalami hamil lalu melahirkan. Ya, nah jadi mereka membawa anak mereka itu melakukan mondar-mandir di sekitar para biku bermeditasi. Lantas ya ada yang mengatakan ya di antara para dewa itu mengatakan kapan ya para bante pergi? Wah, ini wasa sudah mendekat, ya. Jadi mereka bakal tinggal di tempat ini selama 3 bulan. Berarti selama 3 bulan ini kami tidak bisa tinggal di rumah kita. Kita tidak bisa tinggal di pohon, ya, tempat tinggal kita. Lantas mereka mulai muncul niat yang tidak baik, ya. Bagaimana supaya itu bisa membuat para biku itu pergi. Jangan wasa di sini, jangan bermeditasi di sini karena mereka mengganggu kita. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan menakuti para biku, ya. Tadi sebelumnya sudah dikatakan bahwa para 500 biku ini kebanyakan adalah biku yang masih muda atau yang baru menjadi biku. Sehingga ya tentu saja ya banyak di antara mereka belum mencapai kesucian dan masih diliputi oleh kotoran batin yang cukup banyak, ya. Nah, lantas dewa-dewa itu ya mulai beraksi. Jadi pada malam hari itu mereka malam hari ketika para biku sedang melakukan apa yang disebut sebagai samana dhamma karana wela. Wela itu artinya waktu, karana pekerjaan, ya. Jadi ketika para biku sedang melakukan pekerjaan dhamma sebagai samana, sebagai seorang petapa, yaitu sedang bermeditasi, dewa-dewa itu memperlihatkan wujud mereka itu sebagai yaka. Dewa itu sebetulnya cantik atau ganteng, tetapi ya mereka ya memiliki kesaktian sehingga mereka bisa berubah wujud menjadi macam-macam bentuk, ya. Salah satunya itu adalah berubah wujud menjadi yaka. Nah, lantas mereka berdiri di kejauhan, ya, dan menampakkan diri. Karena dewa itu sebetulnya atau yaka itu sebetulnya tidak tampak oleh mata biasa. Tapi kalau mereka mau, mereka bisa membuat mereka itu tampak oleh manusia biasa. Nah, jadi mereka menampakkan diri sebagai yaka yang menakutkan, ya. Lalu selain itu mereka juga mengeluarkan suara yang mengerikan, ya, suara yang mengerikan sehingga membuat para biku yang belum terlatih itu jantungnya berdetak hebat, ya.
Lantas sebagian lagi menjadi pucat pasi. Akhirnya ya mereka tidak bisa meditasi, tidak bisa konsentrasi, batinnya itu lari ke sana kemari, ya, tidak bisa diam, ya, sehingga ya mereka kehilangan sati. Selain itu, selain menampakkan diri, ya, para dewa selain menampakkan diri dengan wajah yang menyeramkan, itu juga mengeluarkan suara yang menyeramkan, kemudian juga mengeluarkan bau busuk, ya. Sebetulnya konon ya dewa itu tidak berbau busuk, dewa itu malah wangi katanya, ya. Yang berbau busuk itu biasanya peta, ya. Peta kadang-kadang yaka, ya. Konon begitu, ya. Jadi tapi mereka ini para dewa itu mengeluarkan bau busuk. Nah, semuanya dengan tujuan agar para biku itu tidak tahan tinggal di sana. Nah, jadi ada sebagian lagi para biku kepalanya menjadi tegang, serasa mau pecah, ya. Jadi biasanya itu kalau pada saat meditasi banyak melamun, banyak berpikir, itu bisa sakit kepala. Nah, jadi kepala mereka itu merasa tegang, serasa mau pecah. Tapi ya masing-masing biku itu tidak bercerita satu sama lain tentang apa yang mereka alami. Jadi banyak biku mengalami hal ini, tapi mereka tidak cerita satu sama lain. Mereka diam saja, ya. Mereka diam saja. Nah, lantas suatu saat ketika mereka para biku itu berkumpul untuk memberikan penghormatan kepada Sanggatera, maksud itu kepada sesepuh sangga, karena di antara 500 biku itu pasti ada seorang biku yang sepuh, ya, yang disebut sebagai Tera, itu sebagai guru pembimbing mereka. Jadi sebagai yang senior di antara mereka. Jadi biasanya ada kebiasaan para biku setiap hari uposatha, biasanya mereka akan kalau di hari-hari biasa mereka tinggal sendiri-sendiri di kuti masing-masing atau di tempat yang berjauhan, ya. Kemudian pada hari tertentu yaitu hari uposatha mereka akan berkumpul untuk selain membaca patimokkha juga ini akan menghadap Sanggatera atau sesepuh sangga dan memberikan penghormatan kepada sang sesepuh. Nah, jadi ketika melihat para biku yang baru ini, lantas sang sesepuh ini mengatakan, saat baru masuk tempat ini, ya, kalian ini kulitnya bersih, lalu terang, lalu indrianya bening, ya, indria matanya itu terang, bukan redup, ya, seperti saat ini. Tapi sekarang kalian kurus, selain kurus, lalu pucat lagi. Apakah tempat ini tidak sesuai bagi kalian untuk berwasa? Ya, tanya dari sang Tera. Lantas setelah ditanya demikian, ya, para biku mulai bersuara. Setelah para biku mulai bercerita, wah, rupanya banyak biku yang mengalami hal-hal yang mengerikan seperti ini. Lantas akhirnya sang Tera mengambil kesimpulan bahwa Santera mengatakan bahwa ada dua cara untuk masuk wasa. Ya, apa yang dimaksudkan dengan ada dua cara masuk wasa? Kita tahu bahwa musim hujan itu ada 4 bulan. Sedangkan para biku yang melakukan wasa biasanya mengambil 3 bulan yang pertama dari musim hujan. Musim hujan di sini adalah musim hujan yang ada di India. Musim hujan di India itu antara bulan 7 sampai bulan 11. Ya. Jadi biasanya para biku akan mulai masuk wasa pada 3 bulan yang pertama. Tapi sebetulnya bisa juga mengambil 3 bulan yang terakhir. Ya, jadi misalnya kalau dia ambil 3 bulan yang terakhir, berarti dia masuk wasanya itu bukan di bulan Juli, bulan 7, tapi masuk wasanya bulan 8. Ya, itu yang dimasukkan dengan ada 2 cara untuk masuk wasa. Kemudian ya. Jadi kalau misalnya ya, jadi berarti tempat ini tidak sesuai untuk berwasa. Jadi kita bisa mendatangi Sang Buddha lagi, kita bertanya tempat wasa yang cocok untuk kita, ya. Nah, maka mereka ini mulai merapikan tempat tinggal mereka, lalu membawa pata dan jubah mereka, lalu diam-diam, ya, diam-diam berangkat ke Sawathi untuk menemui Sang Buddha. Mengapa mereka diam-diam? Karena mungkin mereka khawatir kalau mereka sampaikan
niat mereka untuk meninggalkan tempat tersebut, ya mungkin penduduk desanya akan menahan mereka supaya tidak pergi. Dan mereka mungkin juga tidak enak untuk bercerita tentang hal ini kepada para penduduk. Ya, akhirnya mereka berangkat secara diam-diam. Ya, lantas mereka berangkat ke kota Sawathi. Setelah sampai di kota Sawathi, memberikan penghormatan kepada Sang Buddha, menemui Sang Buddha, lalu memberikan penghormatan kepada Sang Buddha. Lantas Sang Buddha mengatakan, ya, ketika seorang biku sedang wasa, itu tidak berkelana ke sana kemari. Ini merupakan peraturan latihan untuk para biku. Lantas mengapa kalian pada saat wasa itu melakukan perjalanan? Ya. Lantas para biku mulai bercerita tentang apa yang mereka alami. Lantas Sang Buddha setelah meneropong, ya, setelah melihat dengan mata batin beliau mengatakan, tak ada tempat lain yang lebih sesuai lagi dari tempat itu. Tempat itu sangat cocok untuk kalian. Karena melalui mata batin Sang Buddha melihat bahwa ke-500 biku ini, itu mereka akan mencapai tingkat kesucian, mencapai kesucian di tempat tersebut. Jadi oleh karena itu, kalau mereka ke tempat lain, itu sayang sekali. Ya, oleh karena itu Sang Buddha mengatakan tidak ada tempat lain lagi yang lebih sesuai. Kembali saja kalian, ya, kembali, dan bila ingin terbebas dari ketakutan, maka saya akan mengucapkan sebuah sutta di mana sutta tersebut itu akan berfungsi sebagai parita atau pelindung dan juga berfungsi sebagai kamathana, sebagai objek meditasi. Objek meditasi apa? Objek meditasi metta bhavana, ya. Ya, itu, ya. Kemudian ada versi lain dari kitab komentar yang mengatakan waktu itu Sang Buddha mengatakan, pergilah para penghuni hutan seyogianya tahu melindungi diri, ya, baik senja maupun pagi, dengan memancarkan metta, lalu membaca parita, lalu melakukan perenungan asubha, melakukan meditasi asubha. Kemudian juga melakukan maranasati, melakukan perenungan, selalu ingat terhadap kematian, kemudian melakukan perenungan terhadap 8 landasan yang menimbulkan samvega citta. Ya. Itu yang perlu dilakukan oleh seorang biku pada saat mereka tinggal di hutan. Ya. Setelah itu, ya, mulailah Sang Buddha membabarkan sutta ini. Ya. Tujuannya supaya para biku nanti bisa memancarkan metta dengan baik, lalu bisa melindungi diri mereka, lalu bisa memasuki jana. Ya, karena menurut kitab komentar juga dikatakan bahwa metta bhavana ini bisa membuat seseorang memasuki saya lupa jana 1 atau jana 3, ya. Ya, itu. Kemudian terakhir kami akan menjelaskan 8 landasan yang menimbulkan samvega citta. Ada 2 versi, ya. Satu versi mengatakan bahwa ke-8 landasan atau ke-8 objek yang bisa menimbulkan samvega citta ini adalah perenungan terhadap jati dukkha atau penderitaan karena kelahiran, lalu jara dukkha, penderitaan karena usia tua, lalu penderitaan karena sakit, lalu penderitaan karena kematian, dan penderitaan di 4 alam apaya, alam menderita. Ya. Keempat alam apaya atau alam menderita ini adalah yang paling rendah itu adalah neraka, ya. Penderitaan terlahir di alam neraka, lalu penderitaan terlahir di alam binatang, penderitaan terlahir di alam peta, dan penderitaan terlahir di alam asura. Ya, itu yang disebut sebagai 4 apaya dukkha atau 4 penderitaan terlahir di alam apaya atau alam menderita. Itu satu versi. Versi yang lain lagi mengatakan 8 landasan yang bisa
bisa menimbulkan samvega citta itu adalah jati dukkha, penderitaan karena kelahiran, penderitaan karena usia tua, penderitaan karena sakit, penderitaan karena meninggal, ya, karena meninggal, kemudian penderitaan terlahir di 4 alam menderita, ya, yaitu peta, binatang, neraka, dan asura. Lalu penderitaan ini di masa lampau, ya, kemudian penderitaan di masa yang akan datang, ya, kemudian penderitaan karena mencari nafkah untuk sesuap nasi, ya, supaya kita tetap hidup, ya, supaya kita tetap bisa makan, ya. Jadi untuk manusia itu salah satu cirinya itu adalah mereka itu harus bekerja untuk mempertahankan hidup mereka. Kalau dewa kan mereka tidak perlu kerja, ya. Jadi tinggal memikirkan makanan apa, makanannya akan datang. Tapi manusia tidak bisa begitu. Jadi itu merupakan sebuah penderitaan tersendiri bagi manusia. Jadi itulah yang disebut sebagai 8 landasan yang menghasilkan samvega citta. Ya, di Indonesia kita sering mengucapkan samvega citta, samvega citta. Lantas bagaimana sebetulnya untuk cara untuk menimbulkan samvega citta ini? Inilah caranya, dengan melakukan perenungan terhadap hal-hal ini, ya, penderitaan-penderitaan ini. Saya pikir ya demikianlah yang dapat kami sampaikan tentang asal-usul mengapa Sang Buddha membabarkan Karaniya Metta Sutta ini. Ya, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa tujuan Sang Buddha, ya, terutama, ya, menurut buku komentar, tujuannya itu Karaniya Metta Sutta ini sebagai parita, sebagai pelindung, yaitu dengan kata lain bahwa dengan membaca Karaniya Metta Sutta ini itu dia mempunyai fungsi untuk melindungi diri kita. Selain itu, ya, kalau kita memahami artinya, kita menerapkan apa yang diajarkan dalam sutta tersebut, itu juga bisa mengondisikan batin kita, sehingga nanti kalau berlatih metta bawana, itu akan lebih mudah. Ya, demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Ya, kami kembalikan ke moderator.